Nama saya Benedictus Runesi, dipanggil Bapak Beni Runesi, Ketua Kelompok Tani Menekat Kelurahan Nonbes. Oke Bapak, bisa jelaskan sedikit Bapak punya kelompok itu dari berapa lama masuk ke dalam 5 kelompok tani? Ya. Kami punya kelompok itu terdiri dari 20 orang anggota. Berdiri pada tanggal 13 Desember tahun 2014. Kemudian Bapak, itu kelompok-kelompok sendiri itu mereka tanah tuh di sekitar sini Pak Bapak? Hamparan yang kami bergabung dengan Tuna Sarapan Asu ini kami sebanyak 5 orang yang tergabung dengan Tuna Sarapan. Sudah 20 tahun kami bergabung di sini. Kira-kira tanahnya itu luasnya itu di sebelah mana Bapak? Hamparan kami di sini ini rata-rata kalau saya sendiri 25 are, Ibu Amelia itu juga 25 are, Mama Yuliana juga 25 are. Kemudian Bapak, untuk Bapak punya sub sendiri, Bapak masuk sub atas atau sub bawah? Sub bawah. Itu tuh Bapak punya fokus pertanian itu tuh Bapak tanam apa biasa? MT1 kami tanam padi, terus MT2 itu kami tanam jagung. Awal mula terbentuknya sampai Bapak memutuskan untuk Bapak dan Bapak kelompok masuk ke dalam tim Tuna Sarapan itu apa sih Bapak? Pertama, saya punya kerinduan karena Tuna Sarapan ini punya satu komitmen lewat adat budaya yang dilestarikan oleh almarhum yang disampaikan oleh Pak Marcel atau Pak itu saya sangat mendukung. Karena lewat budaya itu kita patuh dan taat sungguh luar biasa. Sehingga hasilnya sampai hari ini benar-benar kami menikmati. Apalagi didukung dengan PPL Bapak Mestri Kanahau. Sungguh luar biasa kami dipandu. Dengan tanamnya jajar lelogo. Kemudian Bapak, itu tadi dengan proses tanaman jajak welogo ya? Ya, Kira-kira benar. Bapak bisa jelaskan sendiri Bapak aturan dalam pertanian untuk itu sendiri. Terus kira-kira sumber membajingnya bagaimana, sistem menabur benihnya bagaimana Bapak? Bisa Bapak jelaskan? Sedikit kami ini mengikuti arahnya petunjuk dari kelompok Tuna Sarapan karena dikoordinir oleh P3A. Sehingga rata-rata kami semua yang punya sawah ini harus taat dengan P3A kelompok Asu. Bahwa kami harus serentak sesuai aturan yang sudah ditanamkan oleh Tuna Sarapan. Jadi kami tidak berdiri sendiri, tergabung di dalam P3A. Kemudian Bapak, ini kan 5 kelompok tuh Bapak. Iya. Gabung kerjasama semua kelompok. Kira-kira bagaimana menurut Bapak suka duka Bapak sendiri dalam proses bekerja sama dengan saudara-saudara kelompok-kelompok lain? Suka duka di sini Bapak Mama karena kami selalu menunggu alat-alat. Alat untuk balik ini traktor, bikin rontok padi. Itu suka dukanya di situ karena kami begini banyak. Ya, dengan pertama saluran irigasi ini Ibu, Bapak, sungguh kami mengharapkan kalau bisa 3 kali itu lebih bagus. Bendungan dengan saluran irigasi. Terus yang kami rasa luar biasanya itu tersirah. Tersirah ini. Kalau sampainya ada bantuan tersirah untuk masuk ke ujung-ujung sawah, hasilnya sangat baik sekali. Hasil sangat baik, kelihatannya makin meningkat. Dari 3 ton sudah naik menjadi 6,5 ton. Menarik sekali ini Bapak. Kira-kira kalau misalnya mau dibandingkan Bapak, panen sebelumnya itu berapa banyak Bapak? Dan panen sekali ini katanya lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi. Itu seberapa banyak? Kalau sebelumnya itu 3 ton saja ke bawah. Tanpa petunjuk dari Pak Mestri. Tapi datang Pak Mestri Kanahau mendampingi kami ini, peningkatannya bagus sekali. Bagus sekali Ibu. Bagus sekali. Terus kemudian Bapak, itu kan sudah naik 6 ton. Untuk produksi, untuk penjualan sendiri, itu bagaimana sih prosesnya itu Pak? Kami mengharapkan untuk kalau memang tanamannya 3 kali, maka kami akan menghubungi pihak pemerintah untuk bisa dapat menampung jagung dan padi. Untuk menunjang kami punya kebutuhan selain kami konsumsi. Harapan kami itu. Sehingga kami menunjang Pak Presiden punya program. Terutama Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan. Termasuk pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT. Kami mendukung sekali Ibu. Kami sambut dengan gembira sebagai petani. Baik Bapak, kalau boleh tahu 6 tahun sendiri itu untuk seluruh atau khusus untuk Bapak kelompok tani? Untuk kami punya. Iya, untuk kami. Iya. Untuk kami punya.
untuk kami punya. Karena kami punya itu Ibu, rata-rata 1 hektar itu hampir 2 ton lebih. Ya. Kalau untuk seluruhnya Bapak? Kalau untuk seluruh ini kami semuanya sekitar mendekati 10. Bergabung semuanya ini. Sedangkan luas lahannya masih 5 hektar yang belum terjangkau karena irigasinya. Kemudian Bapak, ini kan pembagiannya itu sub atas, Sub bawah. Kemudian untuk menurut Bapak sendiri, karena Bapak sub bawah, proses pembagian untuk tanaman-tanaman multikultural itu seperti apa sih Bapak? Untuk tanaman hortikultura kami mengaturnya di bawah itu sehingga lewat subak ini diatur airnya sehingga tidak mengganggu orang yang tanaman hortikultura karena air terendam banyak sudah tentu kurus, lombok, tomat terganggu. Jadi kami mengatur untuk jangan sampai terganggu yang penanaman hortikultura itu dikontrol oleh subak. Ya. Kalau boleh tahu ini proses tanaman ini tadi dari Bapak Ketua tadi sudah bilang 242. Iya. Jadi proses tanamnya itu beda Bapak. Itu kira-kira sudah berjalan berapa lama selama Bapak menjawab itu? Kalau selama yang kami alami ini selama Bapak Distrik Kanahawu ini sekitar 5 tahun. Beliau pindah dari Kecamatan Amova datang ke sini, sungguh kami merasa baik sekali. Terus kemudian Bapak itu yang satu beta itu ternyata itu di bagian atas tuh itu tuh gubuk-gubuk untuk simpan padi-padi. Padi-padi. Masyarakat pun sudah ada harus simpannya, soalnya boleh bawa dulu keluar. Belum. Kira-kira Bapak bisa jelaskan sedikit Bapak ke gubuk sebelah mana, terus Bapak tuh simpan apa? Ya. Kemudian itu kira-kira prosesnya tuh bagaimana sih Bapak punya lahan untuk simpan di gubuknya Bapak? Kalau saya punya lahan sekitar dari sini 75 meter di ujung yang sana. 75 meter. Saya punya sawah di bawah, jadi pengangkutan dari sawah setelah kita rontok, kita angkut ke rumah. Kita angkut ke rumah untuk disimpan, diawasi. Sambil menunggu keputusan untuk kami rapat dulu, syukur dulu, baru keluar. Bapak kalau boleh tahu rapat-rapat itu tuh bahas tentang apa? Kami membahas tentang kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan. Tentang penanaman, perawatan, pembibitan, terus penyemprotan. Terus kalau untuk peran penjulunya seperti apa untuk merangkul membimbing kelompok tani yang ada di sini? Penyuluh ini, beliau selalu mengunjungi kami selain dengan berkumpulnya di P3A WASU. Kalau saya 1 bulan 1 kali pertemuan di saya punya kelompok. Saya punya anggota itu ada 20 orang. Tiap bulan kami harus rapat karena saya bagi yang tanam hortikultura itu, yang tanam padi, yang tanam jagung. Sehingga saya menampung aspirasi mereka untuk kebutuhan-kebutuhan itu, saya minta PPR lalu mereka diarahkan. Targetnya untuk dalam 1 tahun selain padi, jagung ada lagi? Ada tanaman-tanaman hortikultura seperti tomat dan lombok. Untuk pendistribusian, ini Ya. nanti setelah padi di koro gitu, Ya. di mall, nanti disalurkan seperti apa? Ada kayak penada gitu? Penada. Langsung ke penjual ke pasar atau? Ya kebutuhan petani ini Pak, selamanya ke pasar sebelum ada penampungan ke pemerintah. Ya terpaksa kami harus jual dengan harga untuk kebutuhan perekonomian dalam rumah tangga. Selain makan. Bapak bisa jelaskan ulang dari hasil bertani ini, kehidupan Petani. kehidupan ekonomi Ya. itu tercukupi, kurang, atau sangat memuaskan? Kalau mau katakan memuaskan belum Pak, belum maksimal memuaskan, hanya pas-pasan saja. Karena petani masih sumber dayanya masih rendah. Sumber daya masih rendah Pak, karena didampingi dengan PPL ini maka peningkatan sumber dayanya masih rendah. Ya. Ya butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Ya, selain dari pihak pemerintah atau mungkin dari yayasan. Iya, yayasan ya. Ada yayasan atau LSM yang pernah merangkul kelompok tani yang ada di Ada. Roda tani ini yang sudah mendampingi, jadi termasuk hortikultura, persawahan ini dia ada.
selain kayak materi atau bantuan-bantuan lain mungkin sarana-prasarana? Oh, kami kelompok tani meningkat ini dapat bantuan, Pak. Pernah saya tanam bawang ini, saya dapat bantuan dari tingkat provinsi bawang putih 1 ton. Lalu saya tanam, Bapak. Aduh, Tuhan saya yang tahu, dari 35 bedeng hanya yang hidup 4 bedeng saja, Bapak. Yang hidup hanya 4 pohon saja. Itu kesalnya luar biasa. Kami rugi modal sampai 5 juta didampingi oleh Pak Mesri. Akhirnya kami mendapat bantuan motor air dari dinas. Oh, itu pengaruh dari Bibitnya, dari bibit, Pak. Dari bibit bawang putihnya. Dari bawang putihnya. Membusuk, tidak hidup, Pak. Tidak hidup. Dari provinsi. Kami mendapat itu bantuannya motor air. Kami dapat bantuannya traktor. Kami mendapat bantuannya alat tanam. Dapat itu. Jadi setidaknya dari pemerintah masih ada perhatian. Ada perhatian sekali, Bapak. Apalagi kalau RRI ini sudah hari, aduh, Bapak, kami rasa gembira kuat sekali. Semangat betul. Karena seumur hidup kami baru kali ini, Pak, RRI datang turun ke sini. Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mungkin mau mencoba untuk bertani. Ya, itulah yang harapan. Saya sebagai seorang pensiun guru, mantan guru, saya selalu menghimbau, mari kita lestarikan budaya kita untuk anak-anak muda. Tidak boleh jijik, tidak boleh bosan, kita kerja tanah. Di dalam tanah itu ada emas. Mari kita kerja. Jangan pangku kaki di rumah.